Assalamualaikum soleh-soleha, jumpa lagi kita di pelajaran tematik bersama Ustazah Resti. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Masih semangat belajarnya dan selalu berada di dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Nah, selama kita belajar dari rumah, Ustazah harapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa anak-anak lakukan di sekolah, di rumah tetap dilakukan ya. Misalnya, salah satunya adalah sholat 5 waktu, dilakukan dengan tertib dan tepat waktu. Jika sudah azan, langsung ambil wudhu. Yang kedua adalah berzikir dan berdoa setelah sholat. Jadi setelah sholat, anak-anak jangan langsung berdiri ya, jangan lupa zikir dan doanya. Yang ketiga, tetap membaca dan menghafal Al-Quran. Tetap semangat ya ibadahnya anak-anak. Ya, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum mulai belajar, anak-anak baca doa dulu ya, supaya anak-anak lebih mudah memahami apa yang akan Ustazah sampaikan. Kita buka dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pertama. Pertama kita akan membaca teks, membaca cerita di halaman 153, cerita yang berjudul Berkunjung ke Rumah Kakek. Pada liburan sekolah, Salman dan keluarga bersilaturahmi ke rumah kakek yang luas. Di dekat sawah kakek terdapat sungai kecil. Di sungai mereka berenang bersama dan mencari ikan. Mereka bercanda dengan riang gembira. Setelah bermain di sungai, kakek mengajak Salman sekeluarga makan bersama di pinggir sawah. Mereka makan di saung berukuran besar. Paman dan sepupu Salman ikut makan bersama mereka. Saat makan, Salman melihat kerbau sedang membajak sawah. Seorang tetangga kakek bertindak sebagai pengendali sang kerbau. "Kakek, kerbau itu sedang apa?" tanya Salman. "Oh, kerbau itu sedang membajak sawah, Salman," jawab kakek. "Untuk apa sawah harus dibajak dulu, kek?" tanya Salman. "Sawah dibajak agar tanahnya gembur dan siap ditanami padi," jelas kakek sambil melihat ke arah kerbau. "Setelah sawah ditanami padi, apalagi yang harus dilakukan?" "Setelah itu, sawah diairi terus dan dibuang rumput liarnya," jawab kakek. Salman kembali bertanya ketika melihat seorang petani menyemprotkan sesuatu di sawah lain. "Petani yang sedang menyemprot itu sedang apa, kek?" tanya Salman. "Petani itu memberi pupuk untuk padi agar tumbuh subur," jawab kakek. "Kapan kakek memanen padi?" "Setelah padinya menguning, baru siap dipanen, Salman," jawab kakek. Kakek selalu bercerita kepada Salman dan adik-adiknya mengenai kerja keras petani menanam padi. Salman dan adik-adiknya sangat senang mendengar cerita kakek. Demikian anak-anak, cerita yang berjudul Berkunjung ke Rumah Kakek. Gimana anak-anak? Dari kisah tadi, anak-anak bisa mengambil kesimpulan kan kalau ternyata tidak mudah untuk menghasilkan padi ya. Ada begitu banyak proses yang harus dilalui oleh petani sampai beliau-beliau itu bisa menghasilkan padi. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar membuat pertanyaan ya. Jadi jawabannya sudah disediakan. Sekarang tugas anak-anak adalah anak-anak harus mencari pertanyaannya. Pertanyaannya insya Allah ada di dalam teks tadi yang sudah kita baca sama-sama. Di halaman 155 ya anak-anak, silakan dibuka bukunya. Baik, nomor 1 itu jawabannya Salman berkunjung saat liburan sekolah. Nah, kira-kira pertanyaannya apa ya anak-anak ya? Di situ kata kuncinya atau jawaban yang menjadi kata kunci adalah saat liburan sekolah. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Kalau jawabannya saat, berarti kata tanyanya yang harus anak-anak gunakan adalah kata tanya yang menggunakan waktu, ya, yang menggunakan waktu. Coba anak-anak silakan cari di teks.
Nomor 2, jawabannya kerbau sedang membajak sawah ya. Kerbau sedang membajak sawah. Nah, kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Coba anak-anak cari di dalam teks. Nomor 3, jawabannya sawah dibajak agar tanah menjadi gembur. Agar tanah menjadi gembur. Nah, kira-kira apa ya pertanyaannya? Silakan anak-anak kerjakan ya di halaman 155. Masih semangat ya anak-anak ya? Masya Allah. Lanjut kita. Sekarang kita akan belajar mencari arti kata. Masih di halaman yang sama, halaman 155. Nomor 1, sawah. Ada yang tahu apa itu artinya sawah? Tuh ada gambarnya sawah. Apa ya sawah? Nah, benar. Sawah adalah tempat untuk menanam padi. Soal berikutnya, padi. Apakah artinya padi? Ya, padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras. Selanjutnya, gembur. Apakah artinya gembur? Gembur artinya tanah yang tidak padat. Soal nomor 4, membajak. Apakah itu membajak? Membajak adalah kegiatan untuk menggemburkan tanah. Nomor 5, memanen. Memanen adalah memetik hasil sawah. Yang terakhir adalah sungai. Apakah yang dimaksud dengan sungai? Sungai adalah aliran air yang besar. Alhamdulillah, sekarang anak-anak sudah punya 6 kosakata baru ya. Sekarang lanjut kita di halaman 156 ya. Anak-anak sekarang boleh diskusikan dengan ayah bundanya atau dengan kakaknya, dengan abangnya, dengan omnya, dengan tantenya ya. Kira-kira kalau di sawah itu peralatan apa saja ya yang digunakan oleh petani? Anak-anak boleh sebutkan nama bendanya beserta kegunaannya di halaman 156. Silahkan anak-anak kerjakan ya. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita belajar matematika. Oke, sekarang kita akan belajar mengubah perkalian menjadi pembagian. Ustazah kasih contoh dulu ya. Contoh yang pertama, 4 dibagi 2. Berapakah 4 dibagi 2? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, gimana caranya bisa dapat 2? Caranya adalah 4 dikurang 2. Dikurang 2 terus sampai hasilnya 0. Kemudian anak-anak hitung ya berapa pengurangan yang terjadi sampai hasilnya 0. Nah, itulah dia jawabannya. Kalau di sini anak-anak lihat ya tanda kurangnya ada 2 ya, tanda kurangnya ada 2 kali. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, anak-anak pembagiannya sudah. Sekarang kita hitung perkaliannya ya. Ingat ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Pertama, kita hitung berapa kali pengurangan yang terjadi. Oke, ada berapa anak-anak pengurangannya? Ya, Peter, pengurangannya ada 2. Nah, kemudian 2 dikali berapa ya? 2 dikali berapa? Tadi pengurangannya 4 dikurang berapa anak-anak? Ya, benar, dikurang 2. Berarti 2 dikali 2. Nah, berapa 2 dikali 2? Ya, 100 buat anak-anak semuanya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke anak-anak, setelah ini boleh anak-anak kerjakan latihan halaman 157 ya. 157 yang atas, yang pembagian. Jika sudah, anak-anak boleh langsung kerjakan lagi halaman 159 tentang pembagian, memecahkan masalah pembagian. Dilanjutkan yang bawahnya melengkapi kalimat ya. Untuk bahan belajar saja anak-anak di rumah supaya anak-anak lebih paham dengan materinya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa membuat anak-anak menjadi lebih paham ya tentang pembelajarannya. Oke, akhir kata Ustazah akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.